itulah kehebatan dari Gajah Mada. Di samping dengan kesaktiannya, beliau juga sangat loyal dengan Putri Tribuana Tunggadewi. Setelah Jayanagara meninggal pada tahun 1328, Tribuana Tunggadewi ini akhirnya menikah, dan dari pernikahan itu ia melahirkan Dyah Hayam Wuruk yang nantinya menjadi Raja Majapahit dan Dyah Nertaja. Pada tahun 1328 Raja Jayanegara akhirnya meninggal tanpa meninggalkan putra mahkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat, damai selalu Nusantaraku ya. Ketemu lagi di channel Belusukan Sejarah, channel Hamba TV, channel yang bertujuan untuk nguri-nguri sejarah peninggalan leluhur, sisa-sisa cagar budaya yang ada di Indonesia. Ya, saat ini kita ada di mana ini ya? Di pertengahan sawah, tepatnya di Desa Klinterjo ya, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Seperti apa? Yuk ikuti terus perjalanan. Saat ini kita ada di situs Tribuana Tunggadewi ya. Siapakah Tribuana Tunggadewi? Mungkin ada yang belum tahu atau yang sudah tahu, biar lebih tahu ya dan lebih paham sejarah leluhur nenek moyang kita dulu ya, tepatnya di Kerajaan Majapahit ya. Saya ingin bercerita sedikit bahwasanya Tribuana Tunggadewi ini adalah penguasa ketiga dari Kerajaan Majapahit ya, yang memerintah antara 1328 Masehi sampai 1350 Masehi. Ya, setelah menjadi ratu, Sri Tribuana Tunggadewi, nama lengkapnya itu ya, Maharajasa Jaya Wisnuwardhani ya. Jadi pada masa pemerintahannya Kerajaan Majapahit yang sepenuhnya belum tentram ya saat itu ya, karena terjadi banyak sekali pemberontakan di mana-mana ya, di sana sini banyak sekali pemberontakan yang dilakukan dari para pengkhianat bangsa kerajaan pada saat itu. Jadi akhirnya muncullah Mahapati Gajah Mada ya saat itu, yang namanya sampai sekarang ini masih masyhur ya, masih menggaung. Beliau Gajah Mada yang diangkat menjadi Mahapati dan sangat setia ya, membantu dari sang ratu untuk memajukan Kerajaan Majapahit saat itu ya. Jadi beliau memang sangat bijak dan juga loyalitas ya kepada Majapahit saat itu ya. Dialah Mahapati Gajah Mada ya. Jadi setelah Mahapati Gajah Mada itu diangkat oleh Ratu Tribuana Tunggadewi untuk membantu setiap pemberontakan yang ada di Majapahit itu ditumpas ya oleh Gajah Mada ya. Silsilah dari keluarga dan keturunan Tribuana Tunggadewi adalah putri dari Raden Wijaya ya, pendiri Kerajaan Majapahit, dan istrinya yang bernama Gayatri. Jadi dari pihak ibu ia adalah cucu dari Kartanegara, raja terakhir Kerajaan Singosari. Jadi Tribuana Tunggadewi ini memiliki saudara kandung ya, yang bernama Dyah Wiyat atau Raja Dewi Maharajasa, dan saudara tirinya yang bernama Jayanegara. Jadi Jayanegara yang menjadi raja kedua Majapahit, ia lahir dengan nama Sri Gitarja dan diangkat sebagai Bri Kahuripan pada masa pemerintahan
kerajaan dari Jayanegara. Ya, kita lihat ini adalah bukti nyata dari hasil karya leluhur ya. Bukti nyata dari kerajaan, sisa-sisa kerajaan Majapahit kala itu. Jadi Tribuana Tunggadewi ini sebenarnya dinikahi oleh Jayanegara, namun tidak diizinkan ya oleh Gayatri ya. Karena Jayanegara itu pernah mengurung dari Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi supaya tidak ada yang menikahi mereka. Setelah Jayanegara meninggal pada tahun 1328, Tribuana Tunggadewi ini akhirnya menikah dengan Cakradhara atau Kertawardhana ya, Britumapel saat itu. Jadi di tengah itu ada yoni besar dan juga ada batu prasasti ya, sangat besar ukurannya itu ya. Itu yang dikenal dengan masyarakat Watu Ombo ya. Coba kita mendekat ke arah tengah. Ya, kita lihat itu adalah yoni yang sangat besar ukurannya, dan juga di sampingnya itu ada batu prasasti yang sangat besar sekali. Ini dikenal dengan masyarakat sebagai Watu Ombo ya. Jadi kemungkinan ini adalah tempat kaputren dari Tribuana Tunggadewi ya. Jadi setelah Jayanegara meninggal pada tahun 1328, Tribuana Tunggadewi ini akhirnya menikah. Dan dari pernikahan itu ia melahirkan Dyah Hayamuruk yang nantinya menjadi Raja Majapahit dan Dyah Nertaja. Pada tahun 1328 Raja Jayanegara akhirnya meninggal tanpa meninggalkan putra mahkota. Kalau menurut kitab dari Negara Kertagama, Gayatri kemudian memerintahkan Tribuana Tunggadewi ini untuk menggantikan naik tahta ya. Sebab Gayatri lah yang seharusnya dapat mewarisi tahta Jayanegara, karena Jayanegara telah menjadi biksuni atau pendeta Buddha saat itu ya. Pada masa awal pemerintahannya ya, yaitu pada tahun 1331 terjadilah pemberontakan Sadeng dan juga Keta ya. Dua pemberontakan tersebut akhirnya dapat dipadamkan ya, atau dapat ditaklukkan oleh Mahapati Gajah Mada ya. Jadi itulah kehebatan dari Gajah Mada. Di samping dengan kesaktiannya, beliau juga sangat loyal dengan putri Tribuana Tunggadewi ya. Jadi kalau melihat bangunannya ini seperti tenggelam ya. Dari kanan kirinya itu sawah, namun ini lokasinya itu lebih dalam, sekitar kurang lebih 1 sampai setengah meter ya dari permukaan tanah atau sawah ini ya. Jadi kalau ini musim hujan, situsnya ini tenggelam. Ya, itu adalah sedikit sejarah singkat yang saya bisa berikan kepada subscriber setia Mbak TV dimanapun Anda berada. Mohon maaf bila ada kata-kata ataupun gambar yang kurang berkenan atau salah, mohon dikoreksi ya. Karena ini ada channel edukasi yang sifatnya mendadak, channel belusukan ya. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata atau narasi yang kurang tepat ya, mohon dimaafkan. Oke, sementara ini dulu ya sahabat Mbak TV dimanapun Anda berada. Salam
salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan juga mohon komen dan juga saran kritiknya di kolom komentar ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Om Santi Santi, Om Santi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TVAE. Terima kasih.